المرسلين والأولياء الصالحين والأخلاق المشهدين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Bismillahirrahmanirrahim. Sumas sobiu mongko kari-kari utawi bocah cilik idza waqa'a ing dalem nalikane tumiba apa naswuhu pertumbuhane sobi ala hadhil aqidati ing atase ikilah akidah ala hadhil aqidati ing atase ikilah rupane akidah inistaghala iku lamun ketungkul sapa sobi bikas bidunya kelawan golek dunya ya lantam fatih mongko ora kebuka lahu maring sobi apa ghairuha apa liyani hadhil aqidah walakinahu lan tetapeni sobi iku yaslamu iku slamet sapa sobi fil akhirati dalam akhirat bi'tiqadi ahlil haqqi kelawan nggawa i'tiqate ahli kebenaran illam yukallif krono ora merdi-merdi apa syar'u syara' ajlafal arabi ing kasare wong Arab aksara ing perkara kang luwih akeh minat tasdiki ketimbang saking beneraken al-jazimi kang antep bidhahiri hadhil aqaidi kalawan zahire ikilah rupane pira-pira akidah bidhahiri hadhil aqidati kalawan zahiri to lahire ikilah rupane pira-pira akidah. Sebagai kelanjutan dari apa yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, bahwa yang bagi ayah rusa sam'ahu minal jadali wal kalami ghayatal harasah fa innama yusawisuhu al jadal aktharu fa inna ma yusawwisuhu al-jadalu iku aktsaru mimma yamhiduhu wa ma yufsiduhu aktsaru mimma yuslihuhu bal taqwituhu bil jadali tudahi darbas syajarah bil midaqqati minal hadid rojaan atau roja'a takwitiha. Kelanjutan dari apa yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu, bahwa sayupnyalah pendengaran seorang
yang masih di usia sebelum balik, yaitu seperti sobi, ini betul-betul dijaga untuk tidak kemudian dalam penguatan akidahnya dengan cara jadal, dengan cara mujadalah atau dengan perdebatan yang sengit. Untuk itu tsummas sabiyu idza waqa'a naswuhu ala hadhil aqidah. Kalau awal pertumbuhannya seorang sobi itu sudah mengikuti akidah ini, maka inistaghala bi kasbid dunya lam yanfatih lahu ghairuha. Jika seorang sobi itu sudah sibuk dengan mencari urusan dunia, maka tidak akan terbuka lam yanfatih lahu ghairuha, maka sulit, bahkan tidak akan terbuka untuknya selain akidah yang telah ia dapati di awal pertumbuhannya itu. Walakinnahu yaslamu fil akhirah. Tetapi anak kecil atau sobi itu akan selamat di akhirat nanti dengan i'tiqadnya alil haq, ahli kebenaran. Idlam yukallifi syar'u ajlafal arab, karena syarak tidak memaksanya kepada orang-orang Arab yang termasuk dari aliran keras. Aktsara minat tasdiq al-jazim bidhari hadhil aqidah. Akan sesuatu yang lebih banyak daripada membenarkan yang tentu ini sangat mantap dengan zahirnya akidah-akidah ini. Wa amal fa amal bahthu, anapun utawi pembahasan atau pembahasan niti-niti, wa taftishu lan tegese niti-niti, wa takallufi nadmil adillah lan merti-merti runtuti piro-piro dalil. Falam yukallifuhu mongko iku ora merti sapa ahlul haqqi hu ing sobi, hu ing taklifu man, hu ing taklifu nadmil adillah aslan kalawan babar pisan. In arada lamun ngarepaken sapa si wong ayakuna ing yen to ana sapa si man, sapa si wong mang iku min saliki tariqil akhirah, iku tetep saking setengah pira-pira wong kang padha ngambah dalane akhirat. Wasa'adahu lan bantu hu ing man atau fiku apa pitulung hatas tagola hingga ketungkul sapa siman bil amali kalawan amal, walazamalan netepi sapa siman at-taqwa ing takwa, wanaha lan nyegah sapa siman an nafsa ing
awake anil hawa saking kesenengan hawa nafsu wastaghala lan ketungkul sapa siman birriyadhati kelawan nundukaken nafsu kelawan riyadhah atau nundukaken nafsu wal mujahadati lan merangi nafsu ya apa lek gelem ngono ya imfatahat mongko kebuka lahu maring eman apa abwabun apa pira-pira pintu atau pira-pira lawang minal hidayati saking hidayah minal hidayati kang tetep saking hidayah atau saking lawangi pituduh taksyifu kang kebuka apa abwab an haqaiqi hadhil aqidati saking pira-pira kenyataane ikilah pira-pira akidah binurin kelawan nur kelawan cahaya ilahin kang bangsa pangeran yugzafu bakal den uncalaken fi qalbihi ing dalem atine wong yugdafu bakal den uncalaken apa si nur ilahi man yugdafu bakal den uncalaken apa si nurun ilahiyun man fi qalbihi ing dalem atine wong bisa babil mujahadati kelawan sebab merangi nafsu tahkikon krono nyataaken liwadihi maring janjine Allah azza wa jalla azza moho agung sapa si Allah wa jalla lan moho luhur sapa si Allah ilqala krono wis dawuh sapa Allah rupane dawuh alladzina jahadu fina lahnahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin walladzina lan utawi wong akeh jahadu kang padha merangi nafsune sapa si alladzina fina ing dalem ing dalem ngagungaken ingsun Allah atau fina ing dalem kita Allah ing dalem ingsun Allah ing dalem ngagungaken ingsun Allah lanah dianna iku yakti nuduhaken temen sapa si ingsun hum ing alladzina nuduhaken ni subulana ing pira-pira dalan ingsun wa innallaha lan satuhune Allah iku lama al muhsinin iku yakti ing dalem sertani pira-pira wong kang padha agawe bagus kabeh wa huwa utawi wa huwa utawi nurun ilahiyun mang iku al jauharu iku suca an-nafisu kang edi alladhiya al
alladzi al-jauharul an-nafis, al-jauharun nafisu huwa ya alladzi iku ghayatu imanis siddiqina iku kato-katoke imane pira-pira kang padha nemen kabeh, padha temen kabeh. Iku ghayatu imani siddiqina iku ghayatu imani siddiqina iku kato-katoke imane pira-pira kang padha temen kabeh wal muqarrabina lan pira-pira kang padha parek kabeh. Wa ilaihi lan iku maring nurun ilahiyun lan al isyaratu utawi isyara bisirri kelawan sirri alladzi yasir wukira kang den tetepaken atau den deleh apa si alladzi fi sadri Abi Bakrin Siddiq ing dalem atine sahabat Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu haitsu fadhalah ing dalem endine anggon fadhalah ngungguli sapa Abu Bakar bi sebab sirmang atau alladzi mang al-khulqa ing makhluk. Wa in arada ayyakuna min saliki tariqil akhirah wa sa'adahu taufiq atastaghala bil amal wa lazamat taqwa wa nahan nafsa 'anil hawa wastaghala bir riyadhah wal mujahadah infatahat lahu abwabun minal hidayah takshifu an haqaiqi hadhil aqidah binurin ilahiyyin yugdafu fi qalbihi bisababil mujahadati tahqiqan liwa'dihi azza wa jalla. Wa in arada jika seseorang menginginkan ayakuna min saliki tariqil akhirah, menginginkan bagian dari orang-orang yang salik ngambah atau suluk menjalani di tariqil akhirah dan wasa'adahu taufik dan mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala sehingga istaghala bil amal, sehingga ia sibuk dengan beramal saleh, walazamat taqwa dan mantap takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala karena selalu mulazamah, selalu berada pada koridor takwa kepada Allah. Wa nahan nafsa, pandai pula menahan nafsu dari keinginan-keinginan hawa nafsunya. Wastaghala birriyadhah,
juga sibuk dengan berupaya menundukkan hawa nafsunya. Wal mujahadah, juga pandai pula memerangi hawa nafsunya. Maka infatahat lahu abwabun minal hidayah, maka akan terbuka untuknya pintu-pintu hidayah. Yang tentunya takshifu an haqaiqi hadhil aqidah, akan tersingkap semua hakikat-hakikat dari akidah ini binurin ilahiyin, dengan nur ilahi, dengan cahaya ilahi, yang tentunya yukdhafu fi qalbihi, yang akan disemayamkan pada hatinya, bisababil mujahadati, sebab ia pandai memerangi hawa nafsunya. Ini jelas-jelas akan dibuka pintu-pintu hidayah dengan tersingkapnya sesuatu dari hakikat-hakikat akidah itu, sebab ada nur ilahi. Hal tersebut tentunya tahqiqon liwa'dihi azza wa jalla. Ini Allah benar-benar menyatakan akan janjinya, yaitu Allah berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Sesungguhnya orang-orang yang betul-betul pandai memerangi hawa nafsunya, dan tentunya dia berupaya sekuat mungkin untuk menaklukkan hawa nafsunya, mencari ridho finat di hadapan atau tentang Allah, mencari ridho Allah tentunya. Maka tentu lanahdiyannahum subulana, sungguh akan aku berinya hidayah mereka itu tentang jalan-jalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Wa innallaha lama'al muhsinin, karena sesungguhnya Allah itu sungguh senantiasa bersama orang-orang yang berbuat baik. Wa huwal al-jauharun nafis alladhi huwa ghayatu imani siddiqin wal muqarrabin. Lah, kalau sudah sampai pada tingkatan itu, inilah suatu mutiara, suatu hal yang sangat berharga, yang paling indah, al-jauharun nafis, adalah sesuatu yang sangat berharga dan sangat baik, sangat bagus, sangat indah. Dan inilah yang merupakan dari puncak keimanan orang yang siddiqin dan orang yang muqarrabin. Orang yang benar-benar keimanannya sampai pada titik puncak kebenaran, dan orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Wa ilahi al-isyaratu bisirril ladzi wuqira fi sadri Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu haitsu fadala bihi al-khalqa. Dan inilah yang diisyaratkan tentang rahasia-rahasia ilahi yang Allah letakkan pada hati Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sehingga inilah yang dapat membedakan keutamaan beliau dari makhluk-makhluk yang lain. Kesimpulannya bagaimana? Bahwa orang-orang yang rajin beribadah dan ada pada koridor saliki thoriqil akhirah, dia berjalan mengikuti jalan-jalan yang mengantarkannya pada urusan akhirat.
tidak ada tenden urusan duniawi, tapi selalu suluk berjalan ataupun di dalam pengabdiannya, di dalam ibadahnya, di dalam segala hal itu karena dengan tujuan akhirat. Lagi pula mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan taufik dan sibuk dengan amal-amal soleh serta pandai menaklukkan hawa nafsunya. Lah, inilah oleh Allah akan imfatahat lahu abwabun minal hidayah. Ini yang kemudian akan Allah bukakan pintu-pintu hidayah. Lah, kalau hidayah sudah dibuka oleh Allah, pintu-pintu petunjuk dari Allah itu sudah dibuka, tentu tangkashifu an haqaiqi hadhil aqidah, atau takshifu an haqaiqi hadhil aqidah. Maka terbukalah semua dari hakikat-hakikat akidah ini dengan binuril ilahi, dengan nur ilahi yang akan Allah berikan, Allah tancapkan itu semua dalam hatinya. Lah, kalau sudah sampai pada tingkatan itu, maka inilah yang dapat membedakan status orang itu dari makhluk-makhluk Allah Ta'ala yang lain yang tidak sampai pada tingkatan itu. Dan inilah yang disinyalir oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulan. Orang yang betul-betul bersungguh-sungguh memerangi hawa nafsunya di dalam mencapai ridha Allah, maka sungguh akan aku berinya suatu hidayah atau petunjuk jalan-jalan menujuku, dan Allah lah bersama orang-orang yang berbuat baik. Kalau sudah sampai pada tingkat itu, maka berarti orang itu memiliki suatu al-jauharun nafis, memiliki suatu mutiara yang sangat berharga dan sangat indah sekali, memiliki suatu permata yang sangat berharga dan sangat baik serta indah sekali. Dan yang demikian itu pula merupakan pertanda tingkatan keimanannya sudah sampai pada puncak, seperti orang-orang yang telah pada sampai keimanan yang siddiqin wal muqarrabin, orang yang benar-benar tahqiq, yang benar-benar nyata keimanannya dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang juga merupakan rahasia Allah yang telah Allah semayamkan di hati Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dan yang membedakan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dengan makhluk yang lain dari kalangan manusia dan para sahabat yang lain itu karena keimanannya yang sampai pada tingkatan siddiqi. Makanya beliau diberi dengan sebutan Abu Bakar As-Siddiq. Keimanannya sudah pada tingkatan sangat sempurna. Makanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq inilah orang yang kali pertama dari kalangan orang-orang yang sudah dewasa, yang sudah tua, beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang sudah pada sampai tingkatan itu, apapun yang disampaikan Nabi langsung dia beriman. Tidak mikir ke sana dan kemari. Seperti yang kita sering dengar dalam Al-Quran, orang yang betul-betul tunduk patuh kepada ajaran agama dari perintah Rasul, langsung ketika ada perintah apapun atau ada kejadian apapun, sami'na wa ata'na.
menerima pendengaran itu dengan baik dan taat kepada apa yang menjadi perintahnya. Di tingkatan santri sekalipun itu juga ada yang pada tingkatan sami'na wa ata'na. Ketika diperintah kamu kerjakan ini, pasti tanpa pikir, tanpa bertanya, tanpa pula memikir lebih jauh lagi ke depan, langsung apa yang diperintahkan ya dikerjakan dan langsung pula ditaati apa yang menjadi perintah itu. Ada sebaliknya, sami'na wa asoina. Dia mendengar tetapi kemudian mendurhakai atau tidak mengerjakannya. Lah itulah. Ada tingkatan yang seperti itu. Lah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, begitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi kabar kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tentang perjalanan Isra dan Mi'raj. Perjalanan Isra Mi'raj yang secara akal manusia, secara logika ini sangat sulit diterima. Dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama, Nabi diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian sampai ke langit 7 dan sampai ke Raf-Raf. Disitulah Allah memberikan perintah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perintah sholat 5 waktu, walaupun awalnya dari 50 sampai akhirnya mendapat diskon sampai 5 waktu dalam sehari semalam. Apa yang disampaikan Nabi seperti itu, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq langsung tasdik, langsung membenarkan dengan penuh keimanan tanpa harus berpikir lebih jauh. Apa yang disampaikan Nabi langsung diimani. Inilah pada tingkatan tinggi kesempurnaan iman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Beda yang lain, masih mikir, masa iya wong perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu perjalanan paling tidak 1 bulan. Kalau dijalani onta bisa 2 bulan. Ataupun juga paling tidaklah 1 bulan lebih. Masa iya Nabi diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan waktu yang relatif singkat, kemudian naik ke langit 7. Ini bagaimana? Lah, mereka yang masih berpikir seperti itu keimanannya jauh rendah sekali dibanding keimanan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Karena memang apa yang menjadi perintah Allah atau informasi yang telah Nabi sampaikan kepada para sahabat ini variatif, bergantung pada kedalaman keimanan masing-masing dari para sahabat itu semua. Tak terkecuali Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang memang begitu mantap dari apa yang telah disampaikan Nabi, dari perintah Allah ataupun informasi-informasi terkait apa yang terjadi pada baginda Nabi. Inilah yang kemudian membedakan antara Sayyidina Abu Bakar Siddiq dengan para sahabat yang lain. Memang kalau dipikir secara akal sangat jauh. Tapi kalau Allah mau, apa yang tidak bisa? Wong semua ini adalah milik Allah.
Seperti kejadian-kejadian Ashabul Kahfi saja. Yang Allah tidurkan selama berapa tahun? 309 tahun. Coba. Nabi Uzair juga ditidurkan selama 100 tahun. Jadi tidak bisa secara nalar. Karena ini yang bicara adalah keimanan. Karena yang menyampaikan Nabi. Apa yang disampaikan Nabi pasti benar. Tidak ada ceritanya Nabi ini berdusta. Tidak ada ceritanya Nabi ini berbohong. Lah, jika sudah menempatkan itu dan ditopang dengan keimanan yang mendalam, semuanya tidak ada hal yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Semuanya serba mungkin. Karena yang melakukan adalah Allah. Lagi pula dalam Al-Quran itu dikatakan Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Nabi bukan berjalan sendiri, tapi diperjalankan oleh Allah. Lah kalau Allah mau, apa yang tidak bisa? Makanya di dalam Al-Quran biasanya kalau diawali dengan Subhanallah, itu pertanda suatu kejadian yang luar biasa. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Subhanallah, maha suci Allah. Luar biasa kejadian itu. Lah, ini akidah yang kemudian memberikan kesempurnaan iman kepada orang-orang yang pandai menjaga amaliyahnya serta bisa memerangi hawa nafsunya. Allah berinya suatu petunjuk atau hidayah sehingga terbuka semua hakikat-hakikat daripada akidah binurin ilahiyin, dengan cahaya ilahi. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita ini senantiasa diberi taufik, diberi pertolongan oleh Allah untuk dengan mudahnya dibukakan pintu-pintu hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga keimanan kita semua sampai pada puncak kebenaran seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Amin Allahumma amin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina Rabbana anfa'na Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana lana fi dinina Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqih Faqih ahlana wa qarabatin lana bidinina Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا واستجب دعاءنا وحصل مقاصدنا واقض جميع حاجاتنا وتمم آمالنا وشرطانا وصيد صادنا ونور قلوبنا وانفع بارك بعلومنا ببركات الفاتحة آمين الرحمن مالك يوم الدين استعين اهدنا الصراط المستقيم اللهم صل على محمد